Arema FC terjerumus dalam tren negatif. Sejak dikalahkan Persebaya Surabaya, skuad berjuluk Singo Edan itu hanya meraih 3 angka dalam 3 laga. Usai kalah dari Persebaya pada tanggal 23 September lalu, Arema sempat menang atas PSS Sleman. Namun selepas pertandingan itu, mereka menelan 2 kekalahan beruntun dari Borneo FC dan PSM Makassar. Pelatih Arema FC Fernando Valente harus memutar otak, agar timnya tidak menelan kekalahan ketiga secara beruntun. Menurut nahoda asal Portugal itu, tren negatif ini harus segera diputus. Saya bahagia dengan bagaimana tim ini bekerja, saya berharap dapat memenangkan laga ke laga, tegas Fernando Valente. Arema akan menutup putaran pertama Liga 1 musim 2023-2024 dengan menjamu Madura United, di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, pada Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023 sore. Fernando Valente berharap, pasukannya tidak membuang kesempatan mencetak gol di laga ini. Selain itu, ia menilai timnya juga berharap dinaungi Dewi Fortuna. Kami akan kerja keras, saya berharap di pertandingan berikutnya cetak gol dan berusaha tidak kemasukan, tutur pelatih asal Portugal itu. Sang mantan di Arema, Greg Nwokolo bocorkan kekuatan Madura United musim ini. Greg memang pernah membela Madura United cukup lama. Pemain naturalisasi asal Nigeria itu bermain di Madura United sejak Liga 1 2017 hingga Liga 1 2021-2022. Sebagai mantan pemain, tentu sedikit banyak Greg tahu bagaimana karakter bermain Madura United. Menurutnya, tiap musim kekuatan Laskar Sape kerap selalu dihuni pemain-pemain berkualitas. Madura United musim ini sangat bagus dan kandidat kuat buat juara Liga 1 2023-2024, kata Greg Nwokolo. Greg Nwokolo menegaskan, dalam menghadapi Madura United musim ini, pemain Arema tak boleh bikin kesalahan. Sekali saja itu terjadi, maka pemain-pemain berkualitas lawan akan memanfaatkan menjadi gol kemenangan. Apalagi, saat ini di lini depan Madura United ada nama-nama pemain asing handal, sebut saja Junior Brandao dengan 8 golnya, hingga Francisco Rivera, Hugo Gomez, dan Lulinha yang masing-masing dengan 4 golnya hingga pekan 16. Menghadapi tim seperti mereka harus mewaspadai semua lini, tidak boleh banyak bikin kesalahan, imbu pemain berusia 37 tahun itu. Greg menyebut, Madura United bakal menebar ancaman di segala lini, oleh karena itu, Arema pun harus bersiap di segala lini, bukan cuma pertahanan saja. Madura United punya pemain asing yang semuanya bagus dan sangat bantu tim, jadi, bukan hanya buat pemain belakang saja, tapi bagi semua lini juga harus waspada, tandasnya. Sementara itu, pelatih Arema FC, Fernando Valente tak ingin anak asuhannya terlalu lama berlatih di Stadion Gajayana Malang, karena 2 hari terakhir, Dendi Santoso berlatih di lapangan ARG, Lawang, Kabupaten Malang. Lapangan ini lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Malang dengan Pasuruan, jaraknya kurang lebih 45 menit dari kota Malang, namun, Arema rela membuang waktu untuk perjalanan demi mendapatkan lapangan yang bagus. Seperti kami sampaikan sebelumnya, infrastruktur yang bagus penting bagi kami tidak ingin memperbesar risiko pemain cedera ketika latihan di lapangan yang keras, kata pelatih Arema, Fernando Valente. Ini lapangan yang bagus, kita bisa memakai lapangan ini terus, kita banyak meningkatkan kualitas pemain dalam sesi latihan, ini lapangan terbaik yang saya temui selama di Malang, lapangan ini sangat membantu pekerjaan kita, kata Fernando. Sebelumnya, pelatih asal Portugal ini menghindari Stadion Gajayana dengan meminta agenda pemusatan latihan, baik di Bali maupun Kota Batu. Namun, kali ini dia tak bisa meminta pemusatan latihan lagi, karena jarak pertandingan dengan Madura United hanya hitungan hari. Kemungkinan besar, ketika berada di Malang Arema bakal lebih sering menggunakan lapangan ARG ketimbang Stadion Gajayana. Padahal selama ini, lapangan ARG lebih sering digunakan untuk komunitas fan football ketimbang klub profesional, tapi, beberapa waktu lalu klub Liga 2, Gresik United sempat melakukan pemusatan latihan di lapangan tersebut. Sebenarnya, pengelola Stadion Gajayana tidak tinggal diam, melihat pelatih Arema kurang nyaman, mereka melakukan perawatan lebih intensif. Sebelum Arema berlatih, mereka melakukan penyiraman seluruh lapangan, tujuannya agar tidak terlalu keras saat digunakan. Sebab, jika melakukan penggantian rumput lapangan, butuh waktu dan dana yang tidak sedikit, sehingga hanya itu yang bisa dilakukan pengelola saat ini. Tapi, penyiraman dianggap tidak cukup bagi Fernando Valente,
sehingga dia lebih memprioritaskan lapangan lain yang jaraknya lebih jauh. Saya tahu lapangan ini jauh dari kota, tapi sebanding dengan hasilnya, jadi mungkin kita butuh pengorbanan dalam hal jarak dan waktu, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, imbuhnya.